لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriring doa untuk kita semua tanpa terkecuali, baik itu santri, jamaah maupun penonton. Doa untuk kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terkabul segala hajatnya, diangkat, dilunasi seluruh hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah bagaikan air zam-zam, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, suami, istri, pasangan yang soleh dan soleha, dan terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Amin. Istajib doana ya Allah. Ayo ketik amin. Ya, diaminkan ya. Ini yang Facebook nih, aminkan. Ingat saudaraku, saat ini kita berdoa bukan di siang hari, tapi saat ini kita berdoa di waktu mustajabnya berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala menatap hambanya, ya, yang sedang bersimpu berdoa di hadapannya. Di sepertiga malam, di seperdua malam. Itu di Al-Quran disebut itu. Di surah yang ke-73 ayat 20. Surahnya namanya surah Al-Muzammil. Baca surah terakhir. Itu luar biasa, saudara. Nah, oleh karenanya, maksimalkan waktu yang 1 jam ini, kita betul-betul menggedor pintu langit Allah. Yang prolognya tentunya tadi sudah ya. Jam 00 kita udah bangun. Kemudian kita sudah
tahajud, hajat, witir. Setelah itu kita lanjut dengan tilawatil Quran. Ada yang ngisi zikir, setelahnya baru tilawatil Quran. Setelah itu kita langsung munajat. Adakah yang melakukan ini selain dari kita? Tentunya banyak. Ya, hanya saja boleh jadi mereka nggak bangun jam 00. Ya, begitu. Ya, Masya Allah. Lantas apa yang membuat kita takut berdoa? Apa yang membuat kita ragu berdoa? Ya. Ini kita bukan hitung-hitungan ya. La tuhsuha. Allah itu, nikmat Allah tuh tidak bisa kita hitung-hitungkan. Ini hanya kita sebagai cambuk semangat saja. Ya Allah, saya udah bangun jam 00. Saya sudah tahajud 8 rakaat. Dan saya juga sudah sholat hajat 8 rakaat. Saya sudah witir 3 rakaat. Itu baru malam ini doang, belum yang tadi malam. Habis maghrib, ya, ada rijal birizki, mungkin ada yang sunnah awabin atau sunnah hajat. Masya Allah. Total bisa nyampai 7 sampai 80, bahkan ada yang 90 rakaat per hari. Nah, kalau sudah melakukan hal seperti ini, pertanyaannya, kenapa Anda masih ragu? Kenapa Anda masih takut minta sama Allah? Yang takut, yang ragu, kalau kita ujuk-ujuk minta sama Allah. Sholat enggak, ngaji enggak, ya, sedekah enggak, ujuk-ujuk, ya Allah, kenapa engkau uji saya seperti ini? Kata Allah, emang ente hamba siapa? Sholat aja kagak, berdoa langsung. Ah, begitu ya. Ini adalah muqaddimah ya Bunda. Malam ini kita membahas terkait dengan persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan. Bismillah. Nah, sebentar Bunda. Ini mata saya sih alhamdulillah udah normal, cuma masih gatal. Kalau gatal nggak boleh pakai tangan, pakai tisu. Nah, iya Bang Haji, tau nggak tersangnya. Melo nih, sau. Tuh, tinggal dikit lagi tuh. Tuh. Udah pecah kemarin. Boleh siapkan pensil sama kertas. Ya. Kita semua sangat menanti-nanti bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya pahala ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Ya. Yang tadinya 1 berubah jadi 10. Ya. Yang tadinya 10 berubah langsung jadi 100. Berlipat-lipat pahalanya. Nah, gitu ya. Kemudian bulan Ramadan itu sebagai bulan pembakar dosa. Kemarin kita sudah bahas itu. Nah, malam hari ini, selagi dibahas itu ya, yang kita bahas persiapan kita. Ya. Bapak Ibu bayangin, dari bulan Rajab kita sudah berdoa.
Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ayo, iya kan? Dari bulan Rajab kita sudah berdoa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Berkahilah kami di bulan Sya'ban. Balighna Ramadan. Pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Ya. Allahu Akbar. Ini adalah doa yang luar biasa ya Bunda. Karena tidak sedikit ya. Tahun kemarin masih di bulan Ramadan, tahun ini sudah berpulang. Termasuk tetangga saya kemarin itu. Sorenya masih jalan-jalan. Keluar makan bakso. Kemudian dia makanlah pisang goreng. Sedang makan pisang goreng, tiba-tiba pusing. Akhirnya duduk, pingsan. Ternyata Allah cabut. Allah panggil. Ya. Begitu cara Allah. Padahal tinggal 1 minggu lagi bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya terus dawamkan. Ini kita masih ada 4 malam lagi ya. Malam Sabtu, malam Ahad, Senin, malam Selasa. Kalau ngikutin pemerintah boleh jadi di malam Kamis baru tarawehnya. Berarti hari Kamis kita puasa. 4 malam lagi. Tapi kalau ngikutin malam Muhammadiyah, ya langkah baiknya kita ngikutin pemerintah lah ya. Ya. Ati Allah wa ati Rasul wa atil ulil amri minkum. Ya. Karena Muhammadiyah kan itu organisasi. Ya. Langkah baiknya kita ngikutin pemerintah ya. Kalaupun ada jamaah Muhammadiyah di sini, mohon maaf. Tidak bermaksud melukai hati teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita ngikutin pemerintah. Ini saran saya. Ya, karena kita disuruh, Al-Quran menyuruh kita untuk taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan ikut taat juga pada ulil amri. Nah, gitu ya. Nah, syukur-syukur bisa bareng, syukur-syukur kan begitu. Nah, apa sajakah setelah kita berdoa dari Rajab, Sya'ban, dan alhamdulillah 3 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka yang pertama harus disiapkan adalah ruhiyah. Ruhiyah. Ruh. Ya. Ruh itu bukan setan, bukan. Takutnya salah paham lagi. Ya. Mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita bangkitkan ruhiyah kita. Apa yang dimaksud dengan ruhiyah dalam konteks ya menghadapi bulan suci Ramadan? Mari kita sama-sama tanamkan dalam ruh kita ini bahwa ini adalah bulan yang kita nanti-nanti. Ini adalah bulan yang kita harap-harapkan. Terlebih santri-santri Pondok Sehat Malomo yang setiap malam sudah bangun tengah malam. Bangun tilawah tengah malam 5 juz. Kalaupun nggak nyampe minimal 1, 2, 3. Ya kan? Bangun tahajud. Bangun tilawah. Sedekah. Nah, itu di bulan lain. Nah, sekarang bangkitkan hati kita, semangat kita bahwa di depan mata
saya harus lebih giat lagi dari sebelumnya. Apalagi ini pahalanya luar biasa. Nah, gitu. Pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Nggak usah ragu lagi. Ini pahalanya udah luar biasa. Ya. Yang tadinya hanya, katakanlah maaf ya, 1 juz 1 malam. Ya, salat tahajudnya, ya, coba tuh sekarang. Nah, ditanamkan dalam hati sekarang tuh, pancing tuh semangat kita bahwa saya harus mengumpulkan pundi-pundi ibadah, pundi-pundi amal di bulan Ramadan ini. Saya harus melebihi dari bulan yang lain. Kenapa? Karena pahalanya juga berlimpah ruah. Gitu. Urusan nanti diterima apa enggaknya itu urusan ke belakang, itu urusan 13. Itu hak mutlak Allah. Yang penting ibadah dulu. Ya, ini kan kalau kita bahas kayak gini, nanti ada aja yang komen, oh berarti ente ibadah hanya untuk mendapatkan pahala ya? Oh, ente ibadah hanya ingin mendapatkan surga ya? Bapak Ibu, dengar ini baik-baik nih, pelan-pelan kata-kata saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia, ya, manusia paling mulia sedunia. Allah punya hak prerogatif. Bisa saja Rasul itu langsung dimasukkan ke surganya Allah. Ya, ya. Terus ngapain Rasul tahajud? Ngapain Rasul ngaji? Ngapain Rasul sedekah? Ngapain Rasul duha? Ngapain Rasul rajin ke masjid? Ngapain Rasul sering berzikir, sering beristighfar? Lah, dia kan manusia mulia. Coba, ini nalar kita nih, ayo kita cuci nih. Coba, ya. Kan begitu. Kalau kita bicara surga, ya, bicara ibadah, itu Rasulullah itu udah sempurna. Ya, itu manusia mulia. Allah tinggal manggil, selesai, masuk surga langsung. Ya. Tapi kenapa Rasulullah masih menjalankan namanya ibadah-ibadah, taraweh, ibadah tahajud, tilawah. Nah, disinilah kita digembleng untuk berpikir rasional bahwa, ayo, sekalipun Rasulullah SAW adalah Rasul, orang yang paling disayang oleh Allah, orang yang paling mulia di muka bumi ini, coba tuh. Tapi Rasulullah masih memberikan contoh untuk bertahajud. Rasulullah memberikan contoh untuk mengaji, bertilawah. Rasulullah masih memberikan contoh untuk bersedekah. Padahal ini kita pikir lurus-lurus saja. Lah, Rasul kan orang mulia. Ngapain lagi tahajud? Ngapain lagi sedekah? Ngapain lagi tilawah? Orang jaminannya udah surga kok. Nah, nyambung ya sampai di sini ya. Nah, oleh karenanya, ya, kita sebagai umatnya akhir zaman yang penuh dosa, yang penuh maksiat, mari kita sama-sama bersihkan diri kita
dengan ibadah-ibadah. Bagaimana dengan ibadah malam kita? Bagaimana dengan ibadah siang kita? Bagaimana dengan tilawatil Quran kita? Maaf Bapak Ibu. Maaf. Ini tidak ada maksud mengkerdilkan para alim ulama kita. Tidak ada maksud untuk merendahkan para guru-guru mulia kita. Enggak. Ini maaf ya. Jangan ada yang sombong. Ayo, tundukkan hati kita. Dari ribuan orang, berapa orang yang bisa bangun jam 00? Tahajud, tilawah. Ayo, jujur. Berapa orang yang sanggup? Nah, maka dari itu, bersyukurlah kita ini. Dikasih kenikmatan untuk bangun tengah malam, untuk bangun tahajud, untuk bangun tilawah. Bersyukur kita. Ya. Di luar sana ada ahli hadis, pakar hadis, tapi dia tidak bisa tahajud. Ya. Di luar sana ada ahli Al-Quran. Ya. Dia ngerti Al-Quran tuh, tapi dia nggak bisa ngaji tengah malam. Ngajinya di siang hari. Di luar sana ada profesor, doktor, segala macam deh. Ya. Ini maaf, saya nggak nyebut nama ya, karena bahaya. Ya. Tapi apa? Dia hanya menjalankan sholat 5 waktu saja. Karena kesibukannya. Boro-boro namanya mau tahajud. Subuh aja nggak ke masjid. Nah, ini mohon maaf sekali. Mohon maaf. Ya. Ada penceramah terkenal penceramahnya. Ya. Kesini, kesana, kesini, kesana. Wah. Apakah ada jaminan bisa ngaji 5 juz satu malam? Allahu Akbar. Ayo. Tapi ini maaf ya, ayah bunda ya. Ini saya terharu jadinya nih. Ini jangan dijadikan kesombongan ya. Jangan sampai ayah bunda sudah dapat 5 juz satu malam, kemudian dia teriak berkibar, saya ahli Al-Quran, 5 juz satu malam, sehingga muncullah kesombongan. Bu, Bapak mohon maaf, jangan. Kemudian kenapa tadi saya sampaikan 5 juz satu malam itu, ini sebagai pemantik, penyemangat untuk kita semua. Nikmat loh Bu. Inilah ruhnya. Charger ruh kita nih menghadapi bulan Ramadan. Ya. Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Saya tantangin. Ya, ini saya tantangin kemarin. Pak Ustadz, saya banyak hutang. Ekonomi saya redup. Rumah tangga saya goyang. Sampai nangis-nangis. Saya sudah amalin Al-Fatihah 41. Saya sudah rajin tahajud. Saya cuma bilang gini. Ada amalan, kalau antum istiqomah mengamalkannya, nggak usahlah sampai 40 hari. 7 hari aja berturut-turut. Tapi istiqomah. Sanggup nggak? Saya akan jalani semua Ustaz. Yang penting hutang saya lunas. Yang penting Allah angkat derajat saya. Oke? Salamanlah. Ente bangun tengah malam. Tahajud. Targetkan. Satu malam itu 5 juz. Kita mah nggak usah yang 12 juz. Itu nggak masuk akal. Ya. Kecuali dikonversi ke Yasin 41. Baru masuk akal. Ya. Kalau seandainya ada yang di sini. Saya bisa kok Pak Ustadz. Ya, dari jam 00 sampai jam 4 dapat 12 juz, itu ngajinya udah nggak bener itu.
Paling cuma natap doang tuh. Gitu doang. Lah kalau kita kan nggak tartil kita. Ngajinya kita tartil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Tartil ya. Ini digadang-gadang mau khatam 12 juz satu malam. Ya, sampai cungkir balik kagak bisa. Ya, janjinya sih memang oke. Kalau ente berhasil 12 juz satu malam, dari jam 00 sampai jam 5 sampai subuh berhasil dapat berapa? 12 M, 12 ember. Impossible. Hal yang nggak masuk akal. Yang ada Anda gila nantinya, stres nanti. Ya. Kita bicaranya itu yang masuk akal aja lah. Ya. Yang masuk akal aja. Ya. Yang 5 juz aja jarang yang sanggup, apalagi yang 12 juz. Kalau 5 juz masuk akal. Ya. Kenapa? Karena sederhana. Hitungannya coba. Ya. Nah ini kan yang, ya Bu Siti Maimunah, Alhamdulillah. Yang dimaksud 5 juz itu kan yang dari jam 12 malam sampai jam sholat subuh. Kan begitu. Bukan hanya tajwidnya Bu yang nggak benar. Makhrajnya juga udah nggak benar itu. Nah oleh karenanya saya minta nanti nih menghadapi bulan suci Ramadan, ruhiyahnya di charger. Arti dari ruhiyah itu semangat spiritualitas kita yang harus dibakar untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, minimal 1 juz, one day, one juz. Syukur-syukur bisa 5 juz, one day. Nah, 5 juz dalam 1 hari 1 malam. Syukur-syukur bisa lagi. Ya. 5 juz, one night. 5 juz 1 malam. Wah, keren. Itu. Emang bisa Ustadz? Ini kemarin saya dicemooh banget tuh. Wah, ente jangan cuma ngomong doang. Emang ente bisa ngaji 1 malam 5 juz? Gak masuk akal deh. Nah, sini. Sini. Nginep di Pondok Set Malomo. Ente jadi penonton. Duduk aja di kursi. Saya kasih ongkos, saya kasih makan. Ya, jadi saksi aja. Saya buktikan. 5 juz itu nggak lama, Bunda. Ya. Kalau kita fokus, 5 juz itu, ya mohon maaf nih, itu hanya 3 jam. Kalau kita fokus. Kalau kita mau lebih agak cepatan sedikit, lari-lari 70-80, itu hanya 2 jam 50 menit. Kalau mau lari 100, 2 jam setengah. Artinya, 1 juznya cuma 30 menit. Ya kan ini pakai logika. Ya. 30 menit itu 1 juznya. Tapi segitu aja saya ngomong masih ada yang cemooh. Wah, masuk akal. Ya kalau nggak masuk akal ke sini, makanya ayo telepon admin saya, pengen ketemu dengan saya, jadwalin, nginep. Saya punya rumah di sebelah tuh. Silahkan nginep di sebelah tuh. Dengerin saya ngaji. Dari jam 00 sampai azan subuh. Tapi nggak ada liputan berarti.
Karena kalau ada liputan ya nggak bisa, nggak masuk akal. Begitu. Sehingga apa yang terjadi ya Bunda? Kalau amalan ini dilakukan, sebesar apapun masalahmu akan diangkat oleh Allah. Karena ini janji Allah. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabur. Ya. Itu udah ngebut itu Bu, Ibu Suryati. Itu udah ngebut itu. 30 menit itu 1 juz itu udah ngebut. Ya. Kalau saya ditanya, emang Pak Ustadz 1 juznya berapa menit? Jawaban saya tergantung. Juz berapa dulu? Dari juz 1 sampai juz 10 itu bisa 25 menit. Tapi kalau dari juz 11 sampai juz 20 itu agak sedikit nyangkut-nyangkut. Nah, ya benar kan Bu Lulu ya? Tergantung. Nanti turun lagi tuh dari juz 21 sampai juz 30 itu cepat lagi. Begitu. Nggak bisa disamaratain, tergantung. Ya. Kalau surah Al-Baqarah juz 1, 2, 3, 20 menit juga bisa. Ya. Ya, surah Al-Baqarah itu mulai dari juz Alif Lam Mim, Sayaqulu, Tilka Rusulu, Lantana. Wah, itu 20 menit juga bisa. Ya orang udah setengah hafal. Ya, sama halnya dengan Yasin itu. Tapi coba masuk ke juz Utsluma Amman Khalaq, ya Subhana. Udah mulai itu turun. Bahkan ada itu di juz 18, 19, 20 itu bisa nyampe 40 menit. Kenapa? Karena memang ayatnya itu agak-agak rada-rada peciwuh tah, cek Sunda nama. Nah, ya iya, jadi kita tuh berpikirnya pakai logika, Bunda. Ya, kalau misalnya dipaksa ingin 12 juz, metode apaan dipakai? Mungkin metode natap doang. Gini. Nah, itu mah bukan ngaji. Begitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Ya. Tergantung. Surahnya tergantung. Nah. Ya kalau di tengah memang Bu rata-rata di tengah tuh. Apalagi kalau sudah ketemu surah Al-Qamar. Itu surah Al-Qamar itu waduh. Nggak bisa ngebut kita. Karena memang begitulah peciwuh tah. Nah, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah poin 1 yang kita jaga adalah ruhiyah kita, semangat spiritual kita harus bahwa ayo ya, gembleng ya, semangat kita. Mental spiritual kita dijaga, itulah namanya ruhiyah. Jadi bakar supaya lebih semangat lagi. Ya, targetkan. Bahkan kalau saya mohon maaf, ini bukan menyombongkan diri ya. Tabe maraja. Hapunten hampura itu. Hari pertama bulan puasa, hari kedua, hari ketiga itu biasanya saya hajar itu bisa nyampe 15 juz sehari. Ya. Kenapa? Karena ceritanya kita masih panas-panas ini. Ya. Nah, dihajar aja tuh. Dari subuh, malam, dari malamnya aja udah dihajar tuh.
Subuh hajar lagi, pagi hajar lagi, jelang zuhur, habis zuhur, jelang asar, habis asar, jelang maghrib. Itu bisa sampai 20 juz kalau seandainya Bapak Ibu betul-betul semangat. Saya udah membuktikan, maksimal waktu itu saya dapat 17. Ya. Itu juga 17 itu juga ada tidurnya ada. Tidur qalilullahnya tuh ada. Nah, ada itu. Enggak serta-merta ngaji terus 24 jam, enggak. Tidur kita juga istirahat. Nih, kan logikanya gini. Coba deh, habis duha sampai jam 10 udah dapat berapa juz itu? Dapat tuh 2 juz. Bahkan bisa 4 juz di situ. Dan yang paling panjang itu dari zuhur sampai asar. Coba dari zuhur sampai asar nggak usah gerak. Ya, itu bisa dapat sampai 4 juz. Nah, jadi kalau misalnya dihitung, ya wajar kalau saya sampai dapat 17 juz, masuk akal. Nah, itu dimanfaatkan ayah bunda. Di hari pertamanya itu. Di hari pertama itu manfaatkan. Hari kedua manfaatkan. Sehingga apa yang terjadi? Baru 2 hari kita sudah hatam. Ya. Nanti masuk 3 hari, 4 hari, 5 hari hatam lagi. Sehingga apa yang terjadi? 1 bulan itu bisa sampai 5, 6 kali hatam. Nah, begitu. Hakul yakinlah santri Pondok Sehat Malomo insya Allah bisa 5 kali sampai 6 kali. Orang hari biasa aja udah 4 kali. Ya. Ramadan mah 5-6 kali bisa. Ilah, amalkan ilmu yang dari saya. Bisifa'il Qur'anil Azim, bisyafa'atil Qur'anil Azim. Yang 7 itu diamalkan, enggak ngantuk. Bu, tadi waktu saya lagi tahajud, waktu saya lagi zikir, ngantuknya luar biasa. Ya. Pas tadi ngaji, hilang itu. Hilang ngantuknya. Nah. Ya ini peruntukannya untuk yang nggak ada aktivitas luar ya. Ini yang tidak ada aktivitas luar. Kalau ada aktivitas luar ya nggak bisa lah, nggak bisa. Paling syukur-syukur 2 juz juga udah syukur banget sudah. Apalagi yang ngantor, apalagi maaf yang kerjanya agak sedikit berat, dagang, jualan. Kalau ngantor mungkin masih bisa lah. Ya, ini yang paling kasihan itu yang ngeder. Ya, ya apalagi yang mikul, gerobak, itu kayaknya nggak mungkin. Paling dapat 1 juz aja udah syukur. Nah, begitu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membakar semangat Bapak Ibu semua, para santri-santriku semua, para jamaahku. Yuk, maksimalkan. Itulah yang namanya disebut ruhiyah. Bakar semangat spiritual, mental kita agar supaya bulan Ramadan kita betul-betul bermakna. Ya, betul-betul bermakna. Sehingga apa yang terjadi nanti? Kita akan nikmati hasilnya. Ya. Yuk kita berdoa. Kita tetap liputan ya. Nanti bulan Ramadan kita tetap liputan. Nggak ada libur-libur. Insya Allah doakan saya sehat panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terhindar dari segala mara bahaya bala bencana musibah. Doakan saya tetap kita liputan. Liputan di jam 3 kita naikin 2:30. Ya. Liputan jam 5 kita turunin ke jam 5:15 ya. Gitu Bunda ya. Insya Allah. Jangan sampai begini, mentang-mentang udah puasa, malamnya udah tidur aja terus. Nggak begitu. Justru malamnya itu kita manfaatkan.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya Aba Barruh, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaih. Innaka samiun qarib mujibud wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah. Biqabuli du'ana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Sesi pertama kita minta ampunan. Sesi kedua ruqyah bagi yang sakit, ayo silahkan ikut. Sesi ketiga kita minta pelunasan hutang, rezeki mengalir. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami semua ya Allah. Ampunilah segala dosa khilaf yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Khususan ila ruhi man ajazani. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi'ahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'ahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Samsudin bin Ki Haji Muhammad Ilyas. Wa khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif ini. Ustazuna Abagur Sekumpul Muhammad Zaini Abdul Ghani. Khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita masuk di sesi ruqyah. Ya. Alhamdulillah. Testimoni sudah banyak sekali yang masuk. Wasilah ikut ruqyah tiap hari di jam 3 ini. Allah angkat penyakit-penyakit kita semua. Biniatis syifa. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah. Angkatlah semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau angkat semuanya penyakit lahiriah batiniahnya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani walladzi huwa yutni. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi. Semuanya tanpa terkecuali. In syarri wa jarri wasqan wal junub barsi wal jazami ma'a. Dipegang, dilus-lus. Hadirkan Allah di situ. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakitku, penyakit suamiku, penyakit istriku, penyakit anakku, penyakit cucuku. Sebut, dilus, dipegang, diempak-empak. Bihaqqillah birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam. Minal abdi zalil asi al-mutar. Ilal malikil kabiri jabari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massaniyad durru anta arhamur rahim.
Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah tsumma. Allahumma dafa'ni kul hamma ghammin kama tashabaki la ilaha illa anta. Wa ayyam saskallahu bidun fala kasifa lahu illahu. Fasayakfikahumullah wassalam. Fasayakfikahumullah wassalam. Fasayakfikahumullah wassalam. Unazilan mutafarikatan minatil kadiyar. Ya, ditiupkan di airnya ini adalah ruqyah yang kerasukan, anak-anak yang sering nangis kerasukan. Hunazila mutafarikatan minatil kadiyar, hunazila mutafarikatan minatil kadiyar. Hunazila mutafarikatan minatil kadiyar, hunazila mutafarikatan minatil. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Bihaqillah birahmatika. Barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sesi terakhir kita minta kepada Allah. Allah, angkat kesulitan-kesulitan kita. Allah, lunasi seluruh hutang-hutang kita. Dari mana? Itu urusan Tuhan. Kita jangan ikut campur. Cukup kita perbanyak berdoa, minta sama Allah, ikhtiar semaksimal mungkin. Itu nanti Allah yang ngatur semua. Ya. Tak usah takut. Allah lunasi hutang kita. Yang belum punya rumah, Allah berikan rumah. Yang belum pernah umroh, Allah umroh. Yang masih banyak hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang masih sempit rezekinya, Allah berikan kelapangan rezeki. Yang ekonominya masih susah, Allah berikan kemudahan ekonomi. Masalahnya, Anda udah mau ibadah belum? Udah mau ngaji belum? Udah mau sholat belum? Udah mau sedekah belum? Ya Allah ya Hanan, ya Allah ya Manan, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, ya Allah ya Mughni. Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ayo sama-sama santri, khususon santri. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda wal rizqi ya razzaku kulli musahila. Ulangi. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda wal rizqi ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda wal rizqi ya razzaku kulli musahila. Walamma dakhlu min haitsu bukan ya Allah syai. Illa hajatan ya nafsi qadaha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami harta kekayaan berlimpah ruah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Dengan sehat, walafiat, panjang umur, mudah rezeki ya Allah. Engkau berikan kami rezeki yang berlimpah ruah, bagaikan air Zam-Zam tidak akan habis-habisnya. Engkau takdirkan kami menjadi hamba-Mu yang melihara dermawan, hartawan dermawan ya Allah. Engkau lindungi kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Kau berikan kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan iman, kekayaan ilmu ya Allah. Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Ya Allah, jodoh, anak, keturunan, berikanlah kepada saudara kami yang masih belum memiliki anak, jodoh, keturunan ya Allah. Ya Allah, yang sakit angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah. Yang kesulitan angkatlah kesulitannya ya Allah. Tunaikanlah segala hajatnya ya Allah. Impian cita-citanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar. Tsumma da'uhunna.
Aset-aset yang telah kami doakan, ya Allah. Setiap malam kami doakan, ya Allah. Datangkanlah pemulihan bertawar, ya Allah. Ya'tina kasaya nasrullah fatih. Wabasyiril mu'minin fallahu khairul hafizan wa rahman. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa alaika masih Rabbana. Atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillah rabbil alamin. Ibarak al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin amin. Istajib doana ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah. Istajib doana ya Allah. Dikabuli doana ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian ibadah munajat gedor pintu langit sudah kita tunaikan. Tentunya dengan harapan semata-mata kepada Allah. Allah angkat kesulitan kita semua. Allah berikan kita kemudahan, kelancaran rezeki. Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya bala bencana musibah. Amin amin. Tajib doa bi qabuli qad hajatina ya Allah. Bapak Ibu, atas nama pribadi dan lembaga menghaturkan syukran. Jazakumullah khairan katsira. Hatur nuhun pisan. Hatur suwun JKP semuanya. Terima kasih fuaku yang mana, selesurku yang mana ya. Yang telah menyalurkan infak sedekahnya ke Pondok Sehat Malomo. Ini sangat maslahat untuk kami di sini. Sangat maslahat ya. Walaupun kami tidak pernah memaksa, kami tidak pernah memaksa. Jangan sampai kami mengeluarkan kalimat seakan-akan memaksa. Tapi inginkah Pondok Sehat Malomo berkembang? Inginkah munajat gedor pintu langit terus berjalan? Yuk kita sama-sama. Yuk kita sama-sama melalui sedekah subuh dan Jumat Barokah Bapak Ibu menopang ya, ini menopang supaya santri kita, Pondok Sehat Malomo kita tetap berjalan. Nah, karena jujur kami konsultasi gratis, semuanya digratiskan, nggak ada bayar-bayaran kecuali jualan aset. Jualan aset juga kan nggak tiap hari laku. Ya, kemarin 3 bulan baru ada yang laku. Nah, ini 2 pekan ini baru ada yang laku lagi. Alhamdulillah. Selamat kepada saudaraku ya, yang sudah terangkat asetnya. Dan kepada saudaraku yang berinfak, bersedekah ke Pondok Sehat Malomo. Masya Allah, terima kasih ya. Bunda Bidan Wulan, Bunda Jenawali, Bunda Ani Pelangi, Masya Allah. Bunda Sri, Bunda Wiwi, Bunda Sunarsi, semuanya tanpa terkecuali. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena alhamdulillah lumayan banyak. Tapi tidak semua, belum semua. Kalau semuanya, kayaknya kita udah bisa membangun gedung ini. Udah bisa bangun gedung. Nah, ini mungkin baru sekitar, belum nyampe 10%. Belum nyampe 10%. Karena kan santri kita tuh ada 3.000 yang menyalurkan sedekah subuh sama Jumat Barokahnya tuh baru sekitar 80 orang. Ya, 80 orang. Ya, nggak apa-apa Mama Opik, nggak apa-apa. Niatkan aja. Ya. Karena saya katakan apa adanya, semakin Bapak Ibu rajin sedekah ke Pondok Sehat Malomo, ya tentunya kita juga semakin banyak maslahat untuk orang yang lain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Sampai ketemu di jam 5:15. Karena waktu subuh sekarang sudah 4:40 ya. Ini waktu subuhnya udah lewat 40 sekarang. Sehingga waktu cukup panjang. Maksimalkan membaca
istighfar. Minta ampun sama Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Kepada Bapak Ibu, wabil khusus untuk yang ada di Facebook atau Facebook, yang ingin berpartisipasi untuk kemajuan Pondok Said Malomo, tentunya kami juga silahkan di Messenger saja atau di inbox. Kalau untuk di TikTok silahkan melalui DM. Insya Allah. Kami tidak pernah menyebut angka, kami tidak pernah menyebut nominal berapapun. Ya, apalagi kami nggak pernah namanya ngancem ke jamaah. Kalau nggak sedekah, doanya nggak dijabah. Waduh, emang kita panitia penerima doa? Bukan. Dan ini bukan paksaan ya. Sekali lagi, bukan paksaan. Ya, karena kalau paksaan nanti ya agak repot. Nanti jadi fitnah buat saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ayah bunda ya. Masya Allah, Masya Allah. Sehat selalu tim saya nih ya. Bu Wiwi, Bu Sri ya, sehat. Jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah, terus menggedor pintu langit Allah dan menggedor pintu bumi Allah. Ada saatnya nanti kita akan menangis bahagia, terharu karena doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'i. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ditingkatkan lagi ngajinya bunda ya, tingkatkan lagi ngajinya. Yang banyak hutang, ini yang teriak-teriak dari tadi nih, yang di Facebook nih. Ya, rumus pelunasan hutang banyakin ngaji. Kalau nggak percaya coba aja. Itu sudah banyak yang berhasil. Hutangnya banyak, istiqomah, tilawatil Quran. Jangan cuma teriak doang. Ya, Pak Ustaz minta amalan aja terus diminta. Kirain dikasih amalan nego. Nah, ini agak repot ini. Ayo, sama-sama kita. Jangan takut, minta sama Allah. Saya kan sudah ngamalin 41 saat Allahu Akbar. 41 itu suplemen. Ibaratnya vitaminnya itu cuma 100 mg itu. Kali-kali suplemen yang 1000 mg. Apakah itu tilawatil Quran tengah malam? Kalau memang Anda ingin lunas hutang, ayo. Sama-sama. Ini jangan lagi nego ya. Ya, takutnya nego lagi. Boleh nggak? Boleh nggak cuma sejus aja? Ya semuanya kembali ke ayah bunda. Saya nggak bisa maksain. Ya. Allahu Akbar. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh ya. Di timur udah nih. Timur. Ya kalau belum terkabul, 41 naikin dosisnya. Ini kadang kita, ya Allah, dosisnya dinaikin. Ini udah dicoba nih, belum juga terkabul, dosisnya ditambah. Gitu ya. Pasti nanti. Namanya penyakit itu Bu, kalau kita ke dokter, mundar-mandir kita. Pertama itu dikasih dosis rendah dulu. Balik lagi, tambah lagi dosisnya. Kalau misalnya langsung dibom nanti rezeki dokter sedikit itu. Ya, begitu caranya. Ini dosis pertama dikasih nih, 10 mg, naikin lagi 100, naikin lagi 500, mentokin 1000. Ya. Wah itu langsung cager itu. Nah begitu pun rezeki. Ibadahnya masih dosis 10, naikin 20, 500, coba mentokin. Ya, pasti terkabul. Masya Allah. Ya, yuk istighfar ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.